warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haja Johar Amir M.Hum dan Ibu Dr. Anita Chandra Dewi SPD NPD selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik. Perkenalkan, saya atas nama Nur Indah dari kelas PBSDB angkatan 2020 akan menggambarkan penjelasan tentang peristiwa tutur dan tindak tutur. Yang pertama adalah peristiwa tutur. Peristiwa tutur merupakan gejala yang bersifat sosial, serta dapat dikatakan bahwa peristiwa tutur ini merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur. Hare dan Leonie Agustin 1996 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa tutur atau speech event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yakni petutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Contohnya di sini adalah interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Memperhatikan pengertian peristiwa tutur itu, terlihat bahwa salah satu percakapan antara penutur dan petutur yang dapat disebut peristiwa tutur meliputi 5 aspek. Yang pertama ada partisipan atau yang dikenal dengan penutur dan petutur. Yang kedua, satu pokok tujuan. Ketiga, harus dalam bentuk tertentu. Keempat, tempat tertentu. Dan yang kelima, situasi tertentu. Dengan demikian, apabila ada percakapan tidak memenuhi kelima kriteria tersebut, dia termasuk bukanlah suatu peristiwa tutur. Yang kedua adalah tindak tutur. Tindak tutur atau yang dikenal dengan speech art merupakan aksi atau tindakan dengan menggunakan bahasa yang digunakan pada hampir semua aktivitas. Kita menggunakan bahasa untuk mengatakan informasi atau permohonan informasi, memerintah, mengajukan permohonan, mengingatkan, menasehati, dan sebagainya. Berkenaan dengan tindak tutur ini, Hare dan Leonie Agustin 1995 berpendapat bahwa tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Ada 3 tindak bahasa dalam tindak tutur. Yang pertama ada tindak bahasa lokusi. Yang kedua, tindak bahasa ilokusi. Yang ketiga, tindak bahasa perlokusi. Berikut satu contoh dalam menentukan tindak bahasa dalam tindak tutur. Dalam suatu rapat atau pertemuan antara karyawan dan pemimpin suatu instansi, seorang peserta rapat yang bernama Pak Gufron mengangkat tangan kirinya dan mengatakan, "Sekarang sudah pukul 17.30. Secara spontan, pemimpin rapat mengangguk dan mengatakan bahwa pertemuan ditutup. Jadi, dari contoh di atas dapat kita tentukan sebagai berikut. Lokusi yaitu sekarang sudah pukul 17.30. Ilokusi, Pak Gufron melakukan tindakan mengingatkan semua peserta rapat tentang waktu ketika itu hampir maghrib atau waktu sholat asar hampir habis. Perlokusi, pemimpin instansi tersebut melakukan tindakan mengangguk sebagai isyarat bahwa beliau menyetujui rapat ditutup, yang kemudian melakukan tindakan menutup rapat sore itu untuk memberi kesempatan kepada sebagian peserta untuk melaksanakan sholat asar.
Jadi, dari contoh di atas dapat kita tentukan sebagai berikut. Lokusi, yaitu sekarang sudah pukul 17.30. Ilokusi, Pak Gufron melakukan tindakan mengingatkan semua peserta rapat tentang waktu ketika itu hampir maghrib atau waktu sholat asar hampir habis. Perlokusi, pemimpin instansi tersebut melakukan tindakan mengangguk sebagai isyarat bahwa beliau menyetujui rapat ditutup, yang kemudian melakukan tindakan menutup rapat sore itu untuk memberi kesempatan kepada sebagian peserta untuk melaksanakan sholat asar. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.